Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi informasi dengan Anda mengenai plastik. Plastik menjadi satu produk yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari yang terus meningkat jumlahnya. Sehingga sampah plastik pun tersebar hingga ke lautan luas, bahkan ke bagian yang terdalam. Plastik menjadi satu produk yang sangat sulit untuk terurai, membutuhkan waktu cukup lama. Dilansir dari International Union for Conservation Nature menyebutkan bahwa sampah plastik setiap tahunnya diproduksi hingga 300 juta ton. Dan dari angka yang sangat besar ini, sekitar 8 juta ton sampah plastik tersebar hingga ke lautan. Sampah plastik yang berukuran besar maupun kecil bertanggung jawab atas kematian ratusan hewan laut setiap tahunnya. Dan ukuran sampah plastik yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung yaitu ukuran mikroplastik. Saking kecilnya sampah ini dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian. Tapi tahukah Anda, ada hewan laut yang kecil diciptakan oleh Tuhan secara alami berfungsi untuk membantu membersihkan sampah mikroplastik ini di laut, yaitu sea skirt atau dikenal dengan penyemprot laut. Hewan ini ukurannya hanya sekitar kepalan tangan, bentuknya seperti tabung. Jadi sea skirt ini menyerap air lautan sekaligus menyerap sampah mikroplastik dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan mengetahui informasi dari hewan kecil ini, saya sangat bersyukur bagaimana Tuhan menjadi solusi bagi sampah yang ada di lautan luas, dimulai dari hal yang kecil, yaitu dengan adanya hewan sea skirt ini. Inilah informasi yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Mari kita sama-sama bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita rasakan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 7 Juli dengan judul Untuk Memelihara Sabat. Ayat intinya tertulis di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Penjelasannya, keteguhan moral diperlukan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Seorang yang melawan kebenaran suatu kali pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang lemah pikirannya yang mau berbalik dari gereja-gereja untuk memelihara hari ketujuh sebagai Sabat. Tetapi seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, "Kalau engkau berpikir diperlukannya orang-orang yang lemah pikirannya, silahkan mencobanya. Diperlukan keberanian moral, keteguhan, ketetapan, tekad, dan sangat banyak doa untuk melangkah berpihak kepada hal yang tidak populer. Berdiri di bawah perisai yang maha kuasa, kita tidak merasa bahwa kita ada pada pihak golongan kecil. Allah adalah golongan besar. Kita harus mempertimbangkan bahwa Kristus telah menetapkan kita menjadi terang di tengah kegelapan moral dunia ini. Kita tidak boleh menyalah-tafsirkan tabiat Allah. Kita tidak boleh bertingkah, mengatakan apa yang kita pikirkan, menyalahkan, dan mengkritik, serta mencela orang-orang lain. Melainkan, kita harus membiarkan Roh Suci membentuk keserupaan dalam tabiat Kristus. Sekarang marilah kita melihat apa yang akan dibuat oleh Yesus bagi kita jika kita membolehkan Dia melakukannya. Dalam doanya bagi murid-muridnya, Ia berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Mungkinkah beroleh kesukaan dalam menurut Kristus? Itulah satu-satunya kesukaan yang benar yang dapat diperoleh oleh setiap jiwa. Akan pernahkah juru selamat berbalik dan meninggalkan engkau berjuang sendirian? Tidak, sekali-kali tidak.
Kemiskinan sedang datang ke atas dunia ini dan akan ada masa kesukaran seperti belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa. Akan ada peperangan dan kabar-kabar perang, dan wajah manusia akan menjadi pucat. Engkau mungkin harus menderita kesusahan. Engkau mungkin akan menderita kelaparan, tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dalam penderitaanmu. Ia akan menguji imanmu. Kita ada di dunia ini untuk menyatakan Kristus kepada dunia, menunjukkan Dia dan kuasanya kepada umat manusia. Aplikasinya bagi kita hari ini, marilah kita tetap berdiri teguh dalam memelihara hukum-hukum Tuhan, juga termasuk hukum mengenai menguduskan hari Sabat. Janganlah takut akan ada begitu banyaknya kesukaran yang mungkin kita alami, tapi ingatlah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita turuti hukumnya, adalah Allah yang begitu besar, yang memiliki kuasa atas seluruh alam semesta. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita setiap harinya, khususnya hari ini adalah, mari kita terus memohon pertolongan Tuhan Roh Kudus, agar kita, iman ini terus diperkuat, seperti pohon yang ketika bertumbuh semakin tinggi, angin mengguncangkan pohon ini begitu rupa. Tetapi dengan akar yang begitu luas di daratan, di dalam dia membentuk dasar yang begitu kuat, yaitu firman Tuhan, maka pohon iman kita akan berdiri teguh setiap kali cobaan datang dalam hidup kita. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Anda pun dapat menuliskan kesaksian dan hal yang Anda syukuri. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan teruskan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.